Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi yang penuh kebahagiaan ini kita dapat melanjutkan kembali program Daras Al-Quran untuk episode ke-6. Salawat serta salam kita senantiasa curahkan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita buka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu
tafu absarahum kullama adha'a lahum masaw fihi kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim inna allaha ala kulli syai'in qadir. Baik, Bapak Ibu, mari kita bahas makhrajul huruf dan tajwidnya. Untuk ayat yang ke-16, Allah. Nah, di sana jelas harus tafkhim ya, tebal. Yastahzi'u bihim. Nah, Nah, itu tahnya, haknya itu ha besar ya. Jadi jangan malah membacanya yastahzi'u. Nah, itu kurang tepat ya. Kemudian zi'u, itu zai ya. Kalau di alfabet Indonesia ya, boleh jadi ya lebih dekat ke huruf Z. Kemudian bihim. Nah, ada hukum mim mati di sini. Mim mati bertemu dengan waw itu merupakan izhar syafawi. Selanjutnya yamuddu. Yamuddu. Nah, itu sidah ya. Kemudian hum, mim mati lagi ya, bertemu dengan fa, sama ya, izhar syafawi. Nah, supaya mudah menghafalnya ya, mengingatnya, untuk izhar syafawi ialah tinggal Bapak Ibu perhatikan bahwa selain huruf mim dan ba, maka itu merupakan izhar syafawi ya. Jadi apabila ada mim mati, kemudian selain dari huruf mim dan ba, maka itu seluruhnya ya, selain mim dan ba itu izhar syafawi. Kemudian fi matobi'i ya, matobi'iyah. Nah, matobi itu panjangnya 2 harokat ya. Tug ya. Nah, tug ya. Nah, ini ada yang keliru ya. Tug itu bukan qalqalah ya. Jadi jangan ada sisa ya, jangan dipantulkan. Fi tug ya, jangan malah tug. Nah, itu kurang tepat ya. Fi tug ya. Nah, itu matobi'i dianya ya, panjangnya 2 harokat ya. Jadi jangan terburu-buru. Kemudian nihim, mim mati bertemu dengan ya. Nah, ini izhar syafawi. Ya mahun. Nah, perhatikan ya itu ain ya. Jadi harus betul-betul pengucapannya ain ya. Ain itu letaknya ada di tengah-tengah kerongkongan ya. Ya mahun. Nah, itu mahun, haknya hak besar ya. Sama juga di kerongkongan bagian dalam hak itu. Ya mahun. Mad arid li sukun. Baik, mungkin perlu disampaikan ya, untuk sebagai sarana latihan ya.
makhrajul huruf agar bisa tepat ya. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini kita pelajari makhrajul huruf alif ya, A. Bapak Ibu di rumah bisa sama-sama ikuti ya. A, I, U, Ba. Nah, ya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A. Naminal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Silakan ya, bisa diikuti. Karena dengan mempelajari format seperti ini ya, supaya betul-betul makhrajnya itu tepat ya. Jangan malah ada yang A-nya jadi kecampur jadi Ain ya. Nah, itu keliru. Kita ulangi. A, I, U, Ba. Ba ya. Ba-nya ba biasa saja. Jangan ba. Nah, itu salah ya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A. Naminal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah bisa dihafalkan ya. Selanjutnya untuk ayat 17. Ulaika. Nah, di sini ada hukum mad ya. Mad wajib muttasil. Nah, untuk mad wajib muttasil, ingat ya, panjangnya itu 5 harokat atau 5 ketukan. Kallazi. Nah, itu lam ta'rif, yaitu alif lam syamsiyah. Kemudian zi mad tabi'i ya. Tarawud. Tarawud lam ta'rif ya, alif lam syamsiyah. La mad tabi'i bil, alif lam qamariyah. Huda mad tabi'i, fama mad tabi'i, rabihat tija. Rabihat tija. Nah, itu ada siddah ya. Kemudian tija mad tabi'i alif. Tuhum mimati bertemu dengan waw, izhar syafawi. Ma mad tabi'i alif. Ka mad tabi'i alif. Nu mad tabi'i waw. Muhtadin mad arid disukun. Next, ayat yang ke-18. Masaluhum. Nah, di sini perhatikan sa ya, sa. Bukan sa, apalagi sya ya, tetapi sa, sa, sa. Sasi subas. Nah ya. Sasi subas susan sanisas naminal musni masisan sanisa. Nah, pelafalannya seperti itu kurang lebih ya untuk sa. Biasanya Bapak jumpai ya, ingat untuk huruf sa ini orang Padang biasanya ahli ya, karena umumnya orang Padang itu suka pedas ya. Bapak ingat saja sama Om Jul ya, yang di Kalimantan. Nah, itu sangat fasih sekali untuk sa-nya. Tetapi kadang huruf sa biasa malah disebutnya sa juga. Nah, itu karena kebiasaan ya. Oke, next. Hum, mimati bertemu dengan kaf. Ini merupakan ya izhar syafawi. Next. Lillazi alif lam syamsiyah. Kemudian tahu. Nah, itu ada haraf lain ya. Jadi usahakan tahu. Pelafalannya harus jelas ya. Qadana mad tabi'i alif ro. Nah, di sana ada mad iwad ya. Mad iwad itu untuk panjangnya 2 harokat. Next. Falamma lam. Nah, itu ada
gunnah ya. Jadi jangan terburu-buru. Falama, nah itu jangan, kurang tepat ya. Tetapi falamma agak ditahan. Kemudian di maknya ada mad jaiz munfasil. Kemudian adaat. Nah, di sana ada mad wajib muttasil. Matobi alif hau haraf lain lahu mad silah qasirah. Kemudian zahaballah. Nah, itu merupakan ya lam jalalah tafkhim ya. Binu matobi wau rihim. Mim mati bertemu dengan waw ya. Itu merupakan izhar syafawi. Kahum mim mati lagi ya bertemu dengan fa, izhar syafawi. Fi matobi iya zuluma matobi tilla. Nah, di sini ada hukum nun mati ya, yaitu kasroh tain bertemu dengan lam. Nah, ini merupakan salah ya. Ini merupakan idgham bila guna. Tilla ya. Tilla, jangan malah membacanya zulumatin la. Nah, itu kurang tepat ya, keliru. Fi zulumatil la. Mohon maaf, suara saya agak serak ya. Tilla la matobi alif yub qalqalah ya, di sini tepatnya qalqalah sugro. Sirun mad arid li sukun. Summum. Nah, di sini ada hukum nun mati ya, yaitu iklab ya. Domah tain bertemu dengan ba ya. Itu iklab. Jadi mesti dibaca summum ya. Jadi masuk ke huruf mim ya. Sebelum huruf ba ya, huruf mim dulu masuk. Summum. Nah, untuk iklab ya, di sini memang kita dimudahkan dengan adanya huruf mim kecil ya, biasanya di depan huruf ba. Nah, itu merupakan ciri dari iklab ya. Summum bukmun. Nah, hati-hati ketika bukmunnya itu harus jelas ya, karena ini merupakan izhar halqi ya. Tanwin bertemu dengan ain. Kemudian umyung. Nah, di situ ada mim mati bertemu dengan ya, itu izhar syafawi. Kemudian yung. Nah, ada domah tain bertemu dengan fa, itu merupakan ikhfa ya. Fahum mim mati bertemu dengan lam, izhar syafawi. La matobi alif yarji'un mad arid li sukun. Next, ayat yang ke-20. Au kasai au. Nah, itu ada haraf lain kasai. Kasai ya. Siddah bim hukum nun mati ya. Kasroh tain bertemu dengan mim, yaitu ya idgham bi gunnah ya. Yan mu ya, ya nun mim waw. Kemudian sayyibim. Nah, ada gunnah ya, hati-hati. Jadi harus ditahan, jangan terburu-buru. Minas. Nah, ini ada lam ta'rif, alif lam syamsiyah. Mad jaiz munfasil ya. Ada hamzah ya dalam satu kalimat untuk di mad panjangnya ini ya. Fi
Mad tabi'i ya. Zuluma, mad tabi'i tu. Ya, di sini domah tain bertemu dengan wa. Jadi ya idgham bi gunnah ya. Ya nun mim waw yan mu ya. Idgham bi gunnah. Jadi harus dengan dengung ya, gunnah. Wara'du, domah tain bertemu dengan wa, lagi-lagi idgham bi gunnah. Wabar. Nah, ini usahakan ya, itu ada qalqalahnya. Wabar, disisakan, dipantulkan. Wabar, ya. Yaj, nah ini ada qalqalah sugro. Yaj ya, jangan yaj'alu, nah enggak ada qalqalahnya, tetapi yaj'alu ya. Lu matobi wau, asa matobi bi'ahum, mim mati bertemu dengan fa ya, itu merupakan izhar syafawi. Fi mad jaiz munfasil, a mad badal, za matobi alif, nihim, mim mati bertemu dengan mim. Nah, ini merupakan idgham mimi ya, atau idgham mutama silain. Next, nausawa, ada lam ta'rif, alif lam syamsiyah, wa matobi alif, hazarol. Nah, ini ada lam ta'rif, alif lam komariyah, mau haraf lain ya, atau madlin. Wallah ya, lam jalalah tafkhim ya. Muhi mad tabi'i ya, tum. Nah, perhatikan ya, ada mim kecil di ba. Nah, itu cara mudahnya menentukan bahwa itu merupakan iklab ya. Jadi harus dibaca muhitum bil ya. Masuk ke mim dulu. Bil alif lam komariyah, ka mad tabi'i firin mad arid li sukun. Next, ayat yang terakhir, ayat yang ke-21. Yaka mad tabi'i alif dul, alif lam komariyah, baraku yakhtafu ab. Qalqalah sugra sa, mad tabi'i rohum, mim mati bertemu dengan kaf ya, izhar syafawi. Nah, ini ya, yakadul baraku yakh. Nah, itu harus betul-betul kha ya, jangan baraku yahtafu. Nah, itu salah. Tetapi kha ya, dia ada di kerongkongan. Kullama mad jaiz munfasil, adha'a mad wajib muttasil ya. Kalau mad jaiz munfasil itu panjangnya 2 sampai 5, jadi boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Nah, kalau adha'a itu mad wajib muttasil, jadi mesti 5 harokat ya, 5 ketukan. Lahum, mim mati bertemu dengan mim. Nah, itu idgham mimi atau idgham mutama silain. Masyau ya, haraf lain fi mad tabi'i ya. Kemudian perhatikan di sini ada tanda waqaf lam alif kecil ya. Berarti di situ dilarang berhenti. Kalau tadi berhenti di sana ya, maka diulang ya. Misalkan berhenti di fihi ya, bisa diulang, cukup ya. Masyau fihi wa iza, bisa dari situ, bisa juga dari kulama diulang ya.
Wa iza mad jaiz munfasil azlama alaihim. Alaihim haraf lain ya. Him mim mati bertemu dengan qaf itu merupakan izhar syafawi. Ko mad tobi alif, mu mad tobi waw. Kemudian qamu mad tobi waw. Alaihim mim mati bertemu dengan qaf, izhar syafawi. Ko mad tobi alif, mu mad tobi waw. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada tanda wakof lagi ya. Di atas mu itu qaf lam ya ya. Maka di sana lebih utama untuk berhenti ya. Jadi tanda wakof ini ya lebih utamanya berhenti. Next, walau sya, lau haraf lain sya mad wajib muttasil Allah. Tafkhim ya, harus dibaca tebal Allahnya. La zahaba bisam'ihim. Mim mati bertemu dengan ain. Izhar syafawi. Him. Lagi-lagi izhar syafawi. Ab. Ya. Qalqalah ya. So matobi alif. Rihim. Mim mati bertemu dengan alif ya atau hamzah, itu merupakan izhar syafawi. Nah, di sini ada tanda wakof ya, itu lebih utama berhenti. Inna gunah ya, dia memiliki hak untuk 2 harokat ya, jangan terburu-buru. Inna Allah, Allahnya tafkhim ya, harus dibaca tebal. Ala mad tobi'i kulli sidah syai'in. Nah, syai' itu merupakan haraf lain. Syai'in qadir. Ikhfa ya, tanwin bertemu dengan qaf. Kemudian dir mad arid li sukun. Baik, kita masuk ke arti perkataannya untuk ayat 16. Allah yastahzi'u menghukum ya, bihim dengan mereka ya, wa yamudduhum dan membiarkan mereka fi di dalam tughyanihim kedurhakaan mereka. Ya'mahun mereka berkelana bingung ya. Next, ayat yang ke-17. Ulaika mereka itu allazina orang-orang yang ishtarau mereka telah menukar ad-dhalalah kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama rabihat mereka tidak beruntung tijaratuhum perniagaan atau perdagangan mereka. Wa makanu dan tidaklah mereka muhtadin mendapatkan petunjuk. Next, ayat yang ke-18. Masaluhum misal atau keadaan mereka kamasali seperti allazi orang yang istauqada menyalakan naron api falamma maka tatkala adaat telah menyinari ma haulah apa yang ada di sekelilingnya. Ma haulah apa yang ada di sekelilingnya. Zahaba melenyapkan Allah binurihim cahaya mereka, watarakahum dan membiarkan mereka
fi zulumat, dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak melihat. La tidak, yubsirun, mereka melihat. Next, ayat yang ke-19. Summun, mereka tuli. Bukmun, mereka bisu. Umyun, mereka buta. Fahum, maka mereka la tidak, yarji'un, mereka akan kembali. Ayat yang ke-20. Au kasayyibin, atau seperti hujan. Minas sama, dari langit. Fihi, di dalamnya. Zulumatun, gelap gulita. Wara'dun, dan guruh. Wabarkun, dan kilat. Yaj'aluna, mereka memasukkan. Asabi'ahum, jari-jari mereka. Fi, ke dalam. Azanihim, telinga mereka, ya. Minas sawaiki, sebab dari petir itu. Hazara, takut. Al mauti, mati. Wallah, dan Allah. Muhitun, mengepung. Bil kafirin, orang-orang kafir. Next, ayat yang terakhir. Yakadu, nyaris, ya, atau hampir. Al-barku, kilat itu. Yakhtafu, menyambar. Absarahum, penglihatan mereka. Kullama, apabila ada. Adha'a, cahaya menyinari. Lahum, bagi mereka. Masyau, mereka berjalan. Fihi, di dalamnya. Wa iza, dan apabila. Azlama, gelap meliputi. Alaihim, atas mereka. Qamu, berhenti mereka. Walau sya, dan jika menghendaki, ya. Walau sya, dan jika menghendaki. Nah, sya'a itu seperti insyaallah, jika Allah menghendaki, ya. Jadi walau sya, dan jika menghendaki Allah la zahaba, niscaya dia melenyapkan. Bisam'ihim, akan pendengaran mereka. Wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallah, sesungguhnya Allah. Ala, atas. Kulli, segala. Syai'in, sesuatu. Qadirun, maha kuasa. Baik, kita lanjutkan untuk terjemah selengkapnya ayat 16. Allah akan menghukum perolokan mereka dan akan membiarkan mereka berkelana bingung dalam kedurhakaannya. Tafsir di kata menghukum. Yastahzi'u. Tafsir di yastahzi'u, menghukum. Yastahzi'u bihim berarti akan menghukum mereka. Dalam bahasa Arab, hukuman untuk perbuatan jahat kadang-kadang dinyatakan dengan kata yang dipakai untuk kejahatan itu sendiri. Hukuman untuk perbuatan jahat adalah kejahatan yang setimpal dengan itu. Surah 42 ayat 41. Ahli syair Arab yang termasyhur
Amr bin Kulsum berkata, "Ala la yajhalan ahadun alaina fanajhal fauqa jahal al-jahilina." Artinya, awas, jangan ada yang berani berbuat kejahilan terhadap kami. Jika berani, kami akan memperlihatkan kejahilan yang lebih besar. Artinya, kami akan membahas kejahilannya. Mu'allaqat. Mu'allaqat. Kemudian tafsir di kata mereka berkelana. Kata-kata itu tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi masa tenggang kepada orang-orang munafik dan membiarkan mereka dalam kedurhakaan. Arti demikian bertentangan dengan surah 35 ayat 38 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan agar mereka memperbaiki diri. Kemudian tafsir di fi tughyanihim ya'mahun. Umyun itu jamak dari a'ma, dan al-a'ma berarti buta rohani maupun jasmani. Terjemah selengkapnya ayat 17. Mereka itu orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidak beruntung perniagaan mereka, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tafsir di Huda. 1. Mereka telah melepaskan petunjuk dan mengambil kesesatan sebagai gantinya. 2. Petunjuk dan kesesatan ditawarkan kepada mereka, tetapi mereka memilih kesesatan dan menolak petunjuk. Terjemah ayat 18. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, maka tatkala api itu telah menyinari apa yang ada di sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Tafsir di Nara. Kata api kadang-kadang dipakai untuk peperangan. Seseorang yang menyalakan api dalam ayat ini dapat dimaksudkan orang-orang munafik yang berserikat dengan orang-orang kafir untuk mengadakan peperangan terhadap Islam atau Rasulullah SAW yang atas perintah Tuhan menyalakan cahaya ilahi. Beliau diriwayatkan bersabda, "Permisalanku adalah seperti orang yang menyalakan api." Hadis riwayat Bukhari. Tafsir di Zulumat. Ungkapan ini berarti bahwa orang-orang munafik mengobarkan peperangan untuk menegakkan kembali pengaruh mereka yang telah lenyap. Dan hasil yang sebenarnya peperangan itu adalah terbukanya kedok kemunafikan mereka, dan sebagai akibatnya kekacauan pikiran dan kebingungan menimpa mereka. Kata zulumat yang senantiasa dipakai dalam Al-Quran dalam bentuk jamak mengandung arti kegelapan akhlak dan rohani. Dosa dan kejahatan tak pernah berpisah dan berdiri sendiri. Suatu kejahatan menarik kejahatan lain, dan suatu kemalangan menarik kesialan yang lain. Artinya ialah orang-orang munafik ditimpa oleh bahaya dan malapetaka yang berlipat ganda banyaknya. Terjemah selengkapnya ayat 19. Mereka tuli, bisu, buta, maka mereka tidak akan kembali. Tafsir, oleh karena mereka tidak mengacuhkan peringatan Rasulullah SAW dan tidak pula berusaha mengungkapkan keraguan-raguan mereka agar dapat dihilangkan, dan mereka telah menjadi tidak peka terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh Islam di hadapan mata mereka sendiri, maka mereka disebut tuli, bisu, dan buta. Terjemah ayat 20.
Atau perumpamaan mereka seperti hujan lebat dari langit yang disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka memasukkan jarinya ke dalam telinganya disebabkan petir karena takut mati, dan Allah mengepung orang-orang kafir. Tafsir untuk di Minas Sama berarti sesuatu yang tergantung di atas dan memberi naungan, cakrawala atau langit, mega atau awan. Kemudian tafsir di takut mati ya. Ayat ini dan ayat-ayat yang mendahuluinya menyebut dua golongan orang munafik. Satu, orang kafir yang berpura-pura menjadi muslim. Dan dua, orang-orang beriman buruk dalam kepercayaan dan lebih buruk lagi dalam pekerjaan mereka, yang mempunyai kecenderungan kepada kekafiran. Maksud ayat ini agaknya bahwa keadaan golongan terakhir kaum munafik itu seperti orang-orang penakut yang hanya karena hujan turun disertai guruh dan petir menjadi ketakutan dan tidak mengambil faedah dari kejadian itu. Nah, Bapak Ibu di rumah ya, dari ayat ini ya kita diingatkan ya agar ketika ada hujan petir ya, maka tidak perlu menutup telinga ya. Karena itu seperti orang-orang penakut ya di penjelasan untuk ayat yang ke-20 ini. Jadi baiknya ya jangan ditutup ketika ada petir ya. Next, ayat yang terakhir, ayat 21. Terjemah selengkapnya. Nyaris kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat menyinarinya, mereka berjalan di dalamnya. Tetapi apabila gelap meliputinya, mereka berhenti. Dan seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tafsir di Absarahum. Orang-orang munafik yang dilukiskan sebagai orang-orang lemah iman sangat dekat kepada kehilangan penglihatan. Mereka tidak benar-benar kehilangan mata, tetapi jika mereka berulang-ulang dihadapkan kepada keadaan yang meminta keberanian dan pengorbanan yang dilambangkan dengan petir dan guruh, mereka sangat boleh jadi akan kehilangan matanya, yakni imannya. Tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur demikian, sehingga kilat itu tidak selamanya disertai halilintar. Seringkali kilat hanya sekilas kilau yang menyingkapkan selimut kegelapan dan menolong sang musafir untuk bergerak ke muka. Manakala Islam nampaknya mencapai kemajuan, orang-orang munafik mengadakan kerjasama dengan kaum muslimin. Tetapi kalau kilat diikuti oleh guntur, maksudnya bila keadaan menghendaki pengorbanan jiwa dan harta benda, dunia menjadi gelap bagi mereka. Mereka menjadi kehilangan akal lalu berhenti, enggan bergerak maju bersama dengan orang-orang yang beriman. Kemudian tafsir di syai'in. Syai' berarti apa yang dikehendaki dan diinginkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah pertemuan kali ini telah berakhir. Kita lanjutkan di hari esok. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya.
Jazakumullah ahsanal jaza. Akhirul kalam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi